Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sekedar Angan. Di kasus kali ini, kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa yang terjadi akibat dari kurangnya tertawa, kurangnya gizi, dan kurangnya kasih sayang. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan jika Anda penggemar kegelapan, aneh, dan misterius yang disampaikan dalam format cerita, maka Anda telah datang di tempat yang tepat. Karena hanya itu yang kami lakukan, dan kami mengunggah video setiap minggunya. Maka jika ini menarik untuk Anda, alih-alih Anda hanya menonton, lebih baik Anda subscribe sekalian. Oke, mari masuk ke ceritanya. Pada 31 Oktober tahun 1896, lahirlah seorang anak bernama Caetano Santos Godino. Ia merupakan anak terakhir dari 10 orang bersaudara. Orang tuanya adalah imigran dari Calabria, Italia Selatan yang pindah ke Buenos Aires pada tahun 1884. Godino seakan telah dikutuk bahkan sebelum orang tuanya mengandungnya. Ayahnya merupakan seorang pemain gitar dan juga seorang pecandu alkohol. Ia juga senang bergonta-ganti pasangan, hingga akhirnya dia terkena azab. Ia tertular suatu penyakit kelamin, yaitu sifilis, dari salah satu penggemarnya. Dan penyakit inilah yang menyebabkan gangguan pada kesehatan Godino. Selama tahun-tahun awal kelahirannya, Godino beberapa kali berada di ambang kematian, yang disebabkan oleh enteris akut atau peradangan usus yang menyebar hingga ke lambungnya. Infeksi kronis ini biasanya disebabkan dengan makanan atau minuman yang terkontaminasi, makanan yang tidak disiapkan dengan benar, kebersihan serta sanitasi yang buruk, serta kontak dengan orang atau hewan yang terinfeksi. Infeksi ini menyebabkan sulitnya penyerapan cairan dan sari-sari makanan, sehingga mengakibatkan kondisi fisik Godino pun tidak tumbuh dengan normal seperti anak-anak umumnya. Tubuh Godino pun pendek, kepalanya kecil, lengannya kurus dan panjang, serta kedua telinganya yang besar. Godino terlahir dengan gen buruk yang menurun dari ayahnya, serta didukung dengan lingkungan yang miskin dan kumuh. Namun, kemalangan Godino tidak sampai di sini saja. Ketika ayahnya mabuk, Godino pun akan menjadi sasaran kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh ayahnya saja, tetapi juga dilakukan oleh para saudaranya. Bahkan, ayahnya juga sering memukulnya hingga Godino semaput. Ketika dibawa ke dokter, Godino memiliki setidaknya 27 bekas luka di kepalanya. Dan saat ditanyakan, Godino mengatakan kalau itu adalah bekas luka yang ia peroleh dari perlakuan ayah serta saudaranya yang memukulnya hampir setiap hari. Pada bulan September 1904, ketika dia berusia 7 tahun, Godino pertama kali melakukan suatu aksi kejam kepada seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang bernama Miguel de Pauli. Godino mengajak Miguel pergi bersamanya dengan menjanjikan sebuah permen. Tetapi sesampainya di sana, Godino malah mulai memukul Miguel. Dan di akhir perkelahian, ia mendorong Miguel ke dalam sebuah parit. Untungnya ada seorang polisi yang melintas dan melihat kejadian tersebut. Namun Godino tidak ditangkap. Ia hanya dibawa ke kantor polisi bersama dengan Miguel. Lalu selang beberapa jam setelahnya, mereka dijemput. Pada tahun 1905, Godino kembali melakukannya kepada seorang anak di dekat rumahnya. Anak itu bernama Analeri. Dia memukuli anak itu dengan batu, tetapi lagi-lagi Godino hanya ditangkap lalu kembali dibebaskan dengan alasan bahwa ia masih di bawah umur. Tahun-tahun sebelumnya, kejahatan yang dilakukan Godino dapat dikatakan masih dalam batas wajar kenakalan remaja. Tetapi pada tahun 1906 merupakan tahun pertama Godino membunuh seorang anak perempuan. Anak ini bernama Maria Rosa yang berusia 3 tahun.
Pembunuhan yang Godino lakukan awalnya tidak diketahui orang, namun ia lalu mengakui perbuatannya kepada polisi. Pengakuan yang Godino berikan juga diakui setelah kejahatan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Godino mengaku kalau dia membawa Maria pergi ke gurun di jalan Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ia berusaha mencekik lalu kemudian mengubur Maria hidup-hidup di sebuah selokan. Lalu dia menutupinya dengan kaleng. Sebelum Godino mengakui kejahatannya tersebut kepada pihak kepolisian, orang tua korban melaporkan kehilangan seorang anak perempuan. Polisi pun yang mendapatkan laporan tersebut lalu melakukan pencarian selama bertahun-tahun. Seluruh tempat telah ditelusuri demi menemukan keberadaan Maria. Dan setelah pengakuan yang Godino berikan bertahun-tahun setelahnya, polisi mencari mayat Maria di TKP. Akan tetapi, begitu setibanya di sana, lokasi tersebut ternyata telah dibangun sebuah rumah, dan hal itu membatasi petugas melakukan pencarian. Sampai hari ini, rumah itu menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Maria Rosa. Berlanjut pada kejahatan Godino selanjutnya, di mana kejahatannya kali ini tidak sebesar yang dilakukan sebelumnya. Namun itu menjadi kejahatan pertama yang membuat dia menerima hukuman penjara ketika dia berusia 10 tahun. Saat itu ibunya memergoki Godino dalam posisi melampiaskan birahinya pada tangannya sendiri. Pada masa itu perbuatan masturbasi adalah tindakan ilegal di Argentina. Emang dasar ibunya yang kolot. Dia malah melaporkan ke kantor polisi atas perbuatan masturbasi kompulsif dan ketidaksopanan yang dilakukan anaknya. Dan dari laporan tersebut, Godino dipenjara selama 2 bulan. Setelah keluar dari penjara selama 2 bulan, Godino tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal. Kejahatan yang dilakukannya malah terus berlanjut. Tetapi kali ini Godino mulai gemar bermain api. Pada 17 Januari 1912, saat Godino menginjak usia 16 tahun, ia membakar sebuah gudang tua dengan dalih bahwa ia senang melihat petugas pemadam kebakaran bekerja. Ia merasa puas dan senang melihat bagaimana mereka melawan kobaran api. Kemudian pada 26 Januari 1912, Arturo Laurona berusia 13 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Lalu sebulan kemudian, tepatnya pada 7 Maret 1912, Godino membakar gaun seorang anak perempuan bernama Rena Vainokov. Rena yang malang mengalami luka bakar yang serius dan meninggal beberapa hari setelahnya. Lalu pada akhir 1912, Godino yang gemar bermain api kembali membakar fasilitas umum, yaitu stasiun kereta api. Untungnya, api dapat dipadamkan dengan cepat, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang begitu parah. Lalu pada 8 November 1912, Godino mencoba mencekik Roberto Russo. Godino kemudian ditangkap tetapi dibebaskan kembali dalam persidangan. Pada 16 November 1912, Godino menyerang anak berusia 3 tahun bernama Armin Gittoni, kemudian melarikan diri ketika aksinya dipergoki oleh seorang polisi. Pada 26 November 1912, Godino menculik seorang anak bernama Caroline, tetapi korban sempat berteriak dan diselamatkan oleh tetangganya. Banyaknya kejahatan keji yang Godino lakukan tak kunjung membuat ia mendapatkan hukuman yang berat, hingga tiba saatnya di mana dia akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Ketika pada tanggal 3 Desember 1912, Godino membawa Yosua Aldo Giordano yang berusia 3 tahun bermain di luar rumahnya. Ia membujuk Aldo untuk pergi bersamanya dengan iming-iming membeli sebuah permen, dan si kecil itu pun akhirnya ikut bersamanya. Godino membawa Aldo ke suatu rumah kosong, dan ketika mereka masuk, ia mendorong Aldo ke lantai lalu mencoba mencekiknya menggunakan ikat pinggang.
Setelah itu, Godino mengikat tangan dan kaki Aldo. Tak sampai di situ, ia memukul kepala anak itu dengan batu. Setelah melakukan perbuatan keji itu, Godino masih tak puas. Ia kemudian keluar sebentar untuk mencari sebuah paku. Dan di saat bersamaan, ia bertemu dengan ayah si kecil Aldo. Lantas sang ayah bertanya kepada Godino tentang keberadaan anaknya. Dan tentu saja Godino menjawab dengan wajah yang sangat tenang bahwa ia tidak tahu keberadaan anaknya. Selesai berbicara dengan ayah Aldo, Godino kembali menuju rumah kosong itu. Ia lalu menancapkan paku ke tengkorak Aldo, kemudian menyembunyikan mayat anak itu. Ayah Aldo terus-menerus mencari keberadaan anaknya, hingga seorang tetangga mengatakan bahwa ia melihat Aldo sebelumnya berjalan bersama dengan Godino. Hingga pada tanggal 4 Desember 1912, Godino ditangkap oleh polisi dan di sana ia mengakui semua rentetan kejahatan yang ia lakukan sejak pertama kali ia mempraktekannya. Dan menunjukkan kepada polisi bagaimana cara ia membunuh setiap korbannya. Kejiwaan Godino pun diperiksa dan berdasarkan hasil laporan medis, hakim memutuskan untuk menutup kasus tersebut dan memerintahkan Godino dimasukkan ke sebuah panti asuhan untuk mendapatkan perawatan berlanjut mengenai kondisi kejiwaannya. Tetapi Godino yang selalu memegang teguh visi misinya tentu tidak akan berhenti sampai di situ saja. Hasratnya untuk melakukan kekejaman dan membunuh tetap membara di dalam dirinya. Melihat orang lain tersiksa di napas-napas terakhirnya memberikan kesenangan tersendiri bagi Godino. Pada tanggal 4 Januari 1913, ketika berada di panti asuhan, Godino mencoba membunuh beberapa orang, akan tetapi semua gagal ia lakukan. Akhirnya, pada tanggal 12 November 1915, sebuah laporan untuk banding disetujui oleh pihak berwenang, dan mereka memerintahkan Godino untuk dipindahkan ke penjara pada tanggal 20 November. Kemudian, pada 28 Maret 1923, Godino dipindahkan dari penjara ke Lembaga Permasyarakatan Ushuaia. Ushuaia merupakan rumah bagi kriminal-kriminal terkejam di Argentina. Sepanjang tahun 1933, Godino menghabiskan waktu di rumah sakit akibat dipukuli oleh para narapidana karena mereka memergoki Godino membunuh kucing peliharaan mereka. Sejak tahun 1935 dan seterusnya, Godino selalu sakit-sakitan. Hingga pada tanggal 15 November 1944, dalam usianya yang 48 tahun, Godino yang dijuluki El Petiso Ureudo menghembuskan napas terakhirnya, alias koit, alias modar. Laporan resmi mengatakan bahwa kematiannya diakibatkan pendarahan internal yang disebabkan oleh penyakit lambung yang dideritanya. Akan tetapi, menurut kabar yang beredar di masyarakat, Godino sebenarnya dihabisi oleh para narapidana di penjara. Karena Godino tidak bisa menghentikan keinginannya yang membara untuk membunuh sesama napi dan hewan peliharaan mereka. Hingga saat ini, Godino dikenal sebagai pembunuh berantai termuda di Argentina yang melakukan pembunuhan pertamanya di usia 9 tahun. Kisah Godino setelah didiagnosa oleh sektor ahli kejiwaan menyatakan bahwa ciri-ciri fisik pelaku kriminal seperti Godino adalah tubuh yang kurus, tinggi badan di bawah rata-rata, tatapan tajam dan kosong yang menyiratkan manusia tanpa adanya emosi. Semenjak kecil, Godino tak pernah merasakan rasa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Orang tuanya pun kerap menyiksa dirinya. Begitu pula dengan para saudara-saudaranya. Godino tumbuh tanpa rasa bahagia seperti anak-anak yang lain. Tinggal dalam kemiskinan, lingkungan kumuh, dan kekerasan mengakibatkan Godino mengadopsi semua kemalangan yang ia terima dan melampiaskannya kepada orang lain di sekitarnya. Mungkin Godino sebenarnya masih bisa diselamatkan di waktu-waktu awal ia melakukan kekejamannya. Godino sebenarnya hanya membutuhkan kasih sayang serta perhatian berlimpah dari orang yang bisa merawat
dan menyayanginya dengan tulus. Memberikannya kasih sayang, mengajarinya mana yang baik dan buruk, mengajarinya mana yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Sayangnya, Godino tak mendapatkan itu semua dari orang-orang terdekatnya. Kisah Godino pun cukup membuat perasaan bercampur aduk antara kasihan dan kengerian. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Dan silakan Anda berpendapat di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.